Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul Powerless. Ya. Saudara-saudara, kita harus selalu menyadari dan mempertimbangkan adanya potensi dosa yang belum selesai di dalam diri kita. Belum selesai maksudnya karena belum ada impuls atau rangsang. Tuhan mau menyelesaikan keburukan kita, keruhnya bejana hati kita dengan membuat banyak hal. Karena Tuhan mau kita mulia, jadi jangan kita berpikir waktu di dunia tidak mulia. Nanti mati lalu ada proses dibersihkan lalu masuk. Kalau seseorang tidak mulia sejak hidup di bumi, dia tidak bisa berkeadaan mulia di hadapan Allah. Sebab keadaan seorang di hadapan Allah itu hasil akhir dari apa yang diperjuangkan sejak di bumi ini. Jadi kalau kita tidak berkeadaan mulia sejak di bumi, kita tidak akan menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Di sini keselamatan bukan hanya keyakinan, tetapi realitas yang dihadapi. Saudara-saudara, kita tidak perlu pamer bahwa kita sudah mulia. Nyatanya kita memang belum sempurna. Dasar dan karakter kita buruk. Tetapi kalau mau berubah terus, dan ini harus menjadi agenda kita satu-satunya dalam hidup, seseorang bisa tidak menikah, bisa tidak memiliki kekayaan, tetapi jangan sampai ia tidak memiliki kemuliaan. Ya. Kita harus memeriksa diri. Apakah kita sudah berkeadaan mulia? Kita itu sering tanpa sadar berusaha untuk menampilkan bahwa kita ini seseorang, someone, dan itu sangat merusak. Lebih baik kita diam. Sebaliknya, biarlah kita memeriksa diri. Apakah masih ada potensi dosa di dalam diri kita? Sebab orang-orang yang nanti masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah adalah mereka yang tidak berpotensi sama sekali untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan pikiran dan perasaan Bapa. Tidak berpotensi sama sekali atau powerless. Ya. Kadang-kadang kita memang diam, tetapi ada ganjalan di hati. Hal ini tetap tidak boleh, ya. Maka kita mau belajar terus, mau terus diubah. Jika kita berjuang sungguh-sungguh di sini, kita bisa merasakan kerinduan untuk pulang ke surga. Kita merasa lelah bukan karena masalah hidup, melainkan lelah dalam menanggulangi daging dan manusia lama kita. Perasaan tersebut muncul bersamaan dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup setiap kita. Kita mendapat begitu banyak tekanan, tetapi kita harus terus berjuang untuk tidak bersalah. Kadang-kadang ketika masalah itu datang, kita masih limbung, ya, sempoyongan, reaksi kita masih salah. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita mulai tenang, ya. Tuhan menolong kita untuk merubah natur atau kodrat di dalam diri kita. Kalau kita mau jujur melihat diri kita sekarang ini, apakah kita sudah layak untuk menginjak surga? Sejujurnya kita harus akui bahwa kita belum mulia. Tetapi jangan hanya sampai pada pengakuan aku belum mulia. Tanggulangi apa yang membuat kita tidak mulia di mata Allah. Kita harus bereskan segala sesuatu tindakan kita yang membuat kita tidak mulia di mata Allah. Ya, apakah itu cara kita bercanda, ya, atau candaan yang tidak patut, pikiran yang tidak bersih, ucapan yang tidak tulus, dan lain sebagainya. Di situ kita benar-benar harus belajar, ya. Maka Tuhan akan menolong dan membentuk kita. Bapa akan mewarnai kita. Inilah cara kita meraih kemuliaan.
natur kita diubah menjadi pergumulan hidup. Dengan proses ini, maka di surga nanti tidak akan pernah terjadi pemberontakan seperti yang pernah terjadi pada zaman iblis waktu masih di surga. Karena orang yang masuk surga sudah melalui seleksi, yaitu selama umur hidupnya di bumi ini. Jadi sudah tidak berpotensi lagi untuk berbuat dosa, karena sudah diubah naturnya melalui proses panjang di kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah lebih mulia dari kemarin? Dan kita berharap besok kita lebih mulia dari hari ini. Maka di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, kalau kamu memanggil Allah itu Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Memang selama kamu menumpang di dunia, kamu hidup dalam ketakutan. Tetapi bukan takut karena kita mau dihukum, melainkan karena kita tidak ingin melukai hati Bapa. Seperti seorang anak yang tidak naik kelas yang membuat duka cita orang tua. Bukan hanya tidak naik kelasnya, tetapi potensi rendah yang dimiliki anak itu mau jadi apa nanti. Jadi kalau kita berbuat salah, bukan hanya kesalahan itu yang mendukakan Allah, tetapi potensi dosa yang masih ada pada diri kita. Sekarang, setelah kita menyadari ini, kita kalau mengasihi Tuhan, kita harus berani mematikannya dan berkata, aku bersedia Tuhan. Demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.